Oke, baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hirnimus Vandernama Kobit dengan NIM 18030300084, mahasiswa semester 5. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali tugas tugas UTS yang diberikan untuk mata kuliah gerakan sosial. Terkait dengan pembahasan pada video kali ini yaitu penolakan pabrik semen dan tambang batu gamping di Manggarai Timur. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pada dalam topik pembahasan terdapat beberapa poin penting yang perlu dibahas, yaitu yang pertama pengertian pertambangan, yang kedua dampak buruk terhadap lingkungan. Dampak buruk yang dimaksud adalah dampak buruk dari aktivitas pertambangan terhadap lingkungan. Yang ketiga, gambaran umum tentang Kabupaten Manggarai Timur. Yang keempat, tanggapan masyarakat baik yang pro atau menyetujui maupun kontra atau tidak menyetujui pembangunan pabrik semen yang ada di Kabupaten Manggarai. Yang berikut faktor yang melatar belakangi konflik pembangunan pabrik semen. Yang berikutnya lagi yaitu pernyataan sikap penolakan tambang batu gamping di Lingko, Loko dan pabrik semen di Luwuk, Desa Star, Punda, Kecamatan Lambe Lede, Kabupaten Manggarai Timur. Yang terakhir, pernyataan sikap. Pernyataan sikap yang dimaksud adalah pernyataan sikap dari saya, yakni sebagai pengamat terhadap konflik tersebut. Langsung saja. Yang pertama, pengertian pertambangan. Pertambangan secara umum ada rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan atau penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian seperti mineral, batu bara, panas bumi, migas, dan lain sebagainya. Yang berikut dampak buruk terhadap lingkungan. Yang pertama, dampak buruk terhadap kualitas dan kuantitas air bersih. Yang kedua, dampak pada udara, kualitas udara. Yang ketiga, dampak pada kebisingan. Yang keempat, dampak pada iklim dan cuaca. Yang kelima, dampak pada tanah. Kita ambil contoh. Yang pertama, dampak terhadap kualitas dan kuantitas air bersih. Menyangkut kuantitas air, dampak dari aktivitas pertambangan tersebut akan mengurangi banyak air sehingga kuantitas dari air menurun, sehingga debit air yang dulunya berlimpah menjadi berkurang. Sedangkan untuk kualitas air semakin menurun juga karena produksi air bersih itu semakin berkurang. Karena kuantitasnya berkurang, maka kualitasnya juga ikut berkurang karena produksi air yang ada di alam tersebut menjadi semakin berkurang. Dampak terhadap kualitas udara. Contoh-contoh dampak kualitas udara, dampak terhadap kualitas udara, yaitu yang pertama, efek rumah kaca. Yang kedua, pencemaran atmosfer. Yang ketiga, kerusakan lapisan ozon.
Yang berikut dampak terhadap kebisingan. Nah, seperti yang kita tahu, kebisingan ini adalah keributan. Yang dimaksud adalah keributan di sini adalah bunyi-bunyi mesin atau alat berat yang beroperasi di lokasi pertambangan tersebut, yang mengganggu aktivitas seperti aktivitas belajar di sekolah-sekolah maupun yang lain-lain sebagainya. Dampak terhadap iklim dan cuaca. Dampak terhadap iklim dan cuaca adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas dan kegiatan manusia lainnya. Yang berikut dampak terhadap tanah. Dampak terhadap tanah yaitu kerusakan tanah, yang salah satunya terjadi dampak negatif yaitu penurunan kualitas tanah, erosi, pencernian tanah, kehilangan unsur hara, serta terkondensasi zat pencemar dalam tanah. Oke, yang berikut kita lanjut ke pokok pembahasan yang berikut, yaitu gambaran umum tentang Kabupaten Manggarai. Yang pertama, letak wilayah. Posisi astronomis wilayah Kabupaten Manggarai terletak antara 8 derajat sampai 14 derajat lintang selatan sampai 9,00 derajat lintang selatan dan 120 bujur timur dan 100 sampai 125 bujur timur. Posisi geometris Kabupaten Manggarai merupakan salah satu dari kabupaten garing kota terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai pada tahun 2027. Luas wilayah dan batas wilayah. Wilayah Manggarai Timur sebagian tercantum di lampiran Undang-Undang tahun nomor 36 tahun 2027 tentang pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2.646,93 km persegi. Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Manggarai sebagai berikut. Timur berbatasan dengan Kabupaten Ngada, barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai, utara berbatasan dengan Laut Flores, selatan berbatasan dengan Laut Sabu. Tanggapan masyarakat terkait pabrik semen. Tanggapan yang pertama yaitu tidak setuju atau kontra. Dengan alasan tanggapannya bahwa kekhawatiran akan kerusakan lingkungan seperti hilangnya sumber air di lokasi pertanian. Sedangkan yang setuju atau pro berpendapat bahwa dampak baik dengan adanya pembangunan pabrik semen tersebut akan berdampak baik bagi sistem perekonomian di Kabupaten Manggarai Timur. Yang berikut faktor yang melatar belakangi konflik pembangunan. Faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik sosial dilihat dari masyarakat yang pro, yaitu faktor sosial, ekonomi, dan faktor imbasan atau uang. Mereka mendukung karena dengan adanya pabrik semen dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Tegaldogo, membuka lowongan pekerjaan bagi warga dan kemajuan bagi desa Tegaldogo. Sedangkan pada masyarakat yang kontra atau tidak setuju terhadap adanya pabrik semen, yaitu mempertimbangkan tentang faktor lingkungan dan faktor hukum. Yang berikut
pernyataan sifat terhadap tambang batu gamping di Liko, Loko dan pabrik semen di Luwuk, Desa Starpanda, Kecamatan Lambe, Leda, Kabupaten Manggarai Timur. Yang pertama, dasar pikiran. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah hakikatnya harus memperhatikan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat. Saat ini, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur sedang merencanakan pembangunan produk pabrik semen di Luwuk dan tambang batu gamping di Likolowok pada Desa Starapunda, Kecamatan Lambe, Kabupaten Manggarai Timur. Pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping ini dikelola oleh perusahaan yaitu PT Sinaga dan PT Indo Mitra Manggarai. Dalam keterangan maksimum di salah satu media, lokasi yang dibutuhkan untuk tambang batu gamping adalah 505 hektar. Pemerintah Kabupaten Manggarai, dalam hal ini Bupati Andreas Agas, telah mengeluarkan izin lokasi pabrik semen di Luwuk atas rekomendasi Badan Pertahanan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Laskodak sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 berwenang memberikan izin eksploitasi tambang batu gamping di Liwuk dan gamping di Linkololok. Berdasarkan laporan Badan Pertahanan Nasional BNK, Kabupaten Manggarai terikat dengan adanya kepastian tambang batu gamping di Linkololok. Apabila eksploitasi tambang batu gamping tersebut diberikan izin oleh gubernur, maka sudah melanggar UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengeluarkan peta wilayah ekonomi Indonesia dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK8 dan Menkah Menteri Lingkungan Hidup Sekjen PLA 3-1-2018. Yang berikut terhadap pabrik semen. Kapasitas pabrik semen di dalam negeri terus meningkat. 2 tahun terakhir di Indonesia mengalami kelebihan pasokan semen. Tahun 2027, total kapasitas pabrik semen tahunan Indonesia meningkat 107,9 juta ton, ujar Ketua Asosiasi Semen Indonesia ASI Widodo Santoso. Dalam 25 tahun ASEAN Federation of Common Movement atau AFCM. Tahun ini kapasitas semen dalam negeri akan kembali meningkat apabila sumbang semen Indonesia di Sulawesi Utara mulai diproduksi tahun ini dengan kapasitas 1,7 juta ton setiap tahun. Dari data tersebut,
dapat dikatakan Indonesia sebagai produsen terbesar di kawasan Asia dan Asia Pasifik. Yang berikut, tambang batu gamping. Merujuk pada fakta-fakta tentang pertambangan, dari situ dikatakan bahwa pertambangan merupakan kegiatan untuk mendapatkan logam, mineral, batu bara, dan lain-lain dengan cara menghancurkan gunung, sungai, laut, dan penduduk kampung. Dengan demikian, rencana penambangan dari batu gamping di lokal sebagai bahan baku produksi semen di Luwuk, Desa Star Punda, Kecamatan Lambo Lede, Kabupaten Manggarai Timur merupakan kegiatan yang menghancurkan gunung, hutan, lahan produktif warga, termaksud warga itu sendiri. Nah, yang keempat, alternatif merupakan bagaimana cara berbagai macam dampak yang timbul dari pabrik semen di atas, maka keseriusan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Pemerintah kabupaten tidak harus ngotot melakukan aktivitas pertambangan, tetapi mengedepankan pariwisata, optimalisasi PT Semen Kupang, edukasi bertani dan berkebun, berternak, seperti penjelasan sebagai berikut. Itu yang pertama, pariwisata alam, optimalisasi PT Semen Kupang, edukasi bertani, berkebun, dan berternak. Yang berikut, pernyataan sikap saya sebagai mahasiswa dari jurusan sosiologi yang menganalisa hal ini, yaitu yang pertama, menolak rancangan pembangunan produk semen di Luwuk dan tambang batu gamping di Lingko Lolok, Desa Star Punda, Kecamatan Lambe Lede, Kabupaten Manggarai Timur. Yang kedua, meminta pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tidak memberikan izin eksploitasi tambang batu gamping di Linkoloko, Desa Star Punda, Kecamatan Lambe Lede, Kabupaten Manggarai Timur. Meminta pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk mencabut izin lokasi pendirian bangunan pabrik semen Liwo, Desa Star Punda, Kecamatan Lambe Lede. Lanjutan, 4. Mengajak seluruh mahasiswa asal Manggarai, terkhusus Manggarai Timur, untuk bersatu padu untuk menolak kehadiran pabrik semen dan tambang batu gamping di Desa Star Punda demi masa depan Desa Star Punda, khususnya di tanah Niulele umumnya. Yang terakhir, mengharapkan masyarakat Manggarai Raya teristimewa masyarakat Manggarai Timur agar secara bersama-sama menolak kehadiran pabrik semen tersebut. Yang berikut penutupan yang pertama, kesimpulan. Itu yang pertama, pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan oleh industri masih pada tahap pengelolaan limbah dan dihasilkan oleh industri belum mengarah pada kesadaran untuk kelestarian lingkungan. Yang kedua, pelaku usaha industri masih menganggap bahwa kewajiban untuk mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih merupakan beban yang berat bagi segi biaya, dan industri belum merasa keuntungan secara langsung dari kegiatan pengelolaan pemantauan yang telah dilakukan. Saran yang pertama, koordinasi dan terpadu dalam menetap kebijakan antara instansi yang menangani masalah industri dan lingkungan perlu ditingkatkan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk perilaku industri yang untuk mewajibkan industri yang bermasalah lingkungan. 2. Perlu adanya kajian mengenai daya tampung lingkungan yang dapat menjadi dasar kebijakan dalam penyusunan pengaturan daerah. Yang terakhir, mengikuti serta aparat pada dinas atau instansi dalam pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, sehingga semua aparat yang bertugas menyampaikan persepsi yang sama mengenai pengelolaan lingkungan. Mungkin di video kali ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi, dan saya juga meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.